Sebenarnya oke, sebenarnya sedikit perlu kita pahami arti real time ya Pak. Real time itu benar-benar artinya di lapangan seperti apa, terus kita accept seperti apa, ataupun ada delay beberapa menit dengan kondisi aktualnya. Saya kasih gambar sedikit tentang flow proses yang saya pahami, mulai dari planning, kemudian ada monitoring, controlling, kemudian ada paperwork atau report yang kita berikan ke manajemen ataupun ke klien. Nah, di konteksnya ini saya membatasi di garis hijau ini bagaimana proses monitoring, controlling sampai paperwork itu dilakukan menggunakan Fseed. Fseed.com yang platform ya, kita bilang platform. Kemudian yang kita create sebuah aplikasi sehingga bagi saya mengharapkan ada sebuah komunikasi real time dan cepat. Jadi kalau WA bisa kita katakan real time karena di lapangan menuliskan sesuatu, memfoto sesuatu dan kita terima. Itu real time. Itu real time, kita bisa terima real time. Cuma yang jadi problem adalah sampai menjadi sebuah paperwork atau report. Jadi controllingnya karena perlu ada waktu ataupun effort kita untuk mengkalkulasi ataupun input ke dalam ya mungkin sebuah apa spreadsheet atau apa gitu. Saya memperkenalkan namanya Fseed.com. Jadi ini sebenarnya produknya Google. Produknya Google dia mengatakan ini sebuah aplikasi yang ini dalam artian mungkin kalau yang pernah mempelajari tentang programming ada bahasa-bahasa coding gitulah yang kalau membuat table harus take codingan. Nah kalau Fseed mengatakan dia nggak perlu no-code. Di mana Fseed itu sendiri bisa mengoptimaskan proses bisnis, terus menggunakan AI dan ML dari Google, terus ada menyediakan tata kelola bagi citizen developer, jadi pengguna non programmer. Nah, saya ini pengguna non programmer karena background saya itu teknik industri bukan IT. Kemudian bisa membangun satu aplikasi untuk digunakan nih desktop, seluler ataupun tablet. Jadi benar-benar dari handphone kita. Karena sekarang kan hari ini kita udah biasa menggunakan handphone nih. Terhubung ke berbagai sumber, bisa pakai dari Google Spreadsheet sehingga Salesforce. Kalau saya menggunakannya Google Spreadsheet. Pada malam ini agenda kita itu mencoba untuk saya akan menunjukkan bagaimana saya melakukan controlling project dan progress. Kemudian saya akan tunjukkan nanti bagaimana memindahkan misalnya di Microsoft Project itu ke Fseed, tahapan-tahapannya, saya membuat SQF, terus proses monitoringnya, ada progress calculation, dan menunjukkan bagaimana melakukan tracking progress real time melalui mobile phone. Nah, sebelum kita lanjut Pak, ada sebuah catatan yang ingin saya sampaikan yang bisa diketahui semua bahwa saya 100% tidak ada hubungan dengan Fseed.com ya Pak. Ya. Jadi pada momen ini saya itu hanya menunjukkan pengalaman saya menggunakan Fseed dalam mengontrol project, bukan bermaksud untuk membandingkan dengan aplikasi atau platform yang lain. Karena sebelumnya saya pakai Excel, saya bangun di sana datanya udah banyak, di sana itulah Excel saya korup. Jadi saya harus copy dan itu lebih pada database. Kemudian nomor dua, menurut saya nih metode masing-masing rekan sekalian yang hadir di malam ini itu kemungkinan akan berbeda. Jadi pemahaman metodenya. Karena itu saya tuh nggak mau bahas mengenai metode ya. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana Fseed dibuat menyesuaikan metode yang saya pahami. Yang terakhir, mohon dipahami bahwa Fseed ini merupakan platform tempat membuat aplikasi yang akan menjadi tools bagi kreator. Jadi saya tuh menggunakan kreator, mungkin rekan-rekan sekalian nanti akan sebagai kreator juga. Oleh karena itu, kualitas, kompleksitasnya, fungsi dari tool tersebut tergantung kemampuan kreatornya dalam berimajinasi dan berkreasi. Oke ya Pak. Jadi ini ada beberapa catatan biar kita
sepakat dulu nih. Jadi pembahasan kita nggak di luar dari jalur tema malam ini gitu. Saya coba share. Ada mau ditanyain dulu atau gimana Pak Yanda? Nanti yang Nanti aja ya. ya silakan kalau ada yang mau bertanya di chat box atau raise hand ya. Sepanjang sesi kita persilakan Bapak Ibu jika ingin bertanya. Sepanjang Ya sesi. mungkin silakan langsung bertanya aja nih kalau ada kita memahami dulu mengenai masalah EPSID ya Pak ya. Ya, betul. Eh, saya coba buka satu, kita mulai dari awal mengenai bagaimana saya mengontrol sebuah project. Jadi ini sebenarnya real. Ini real sebuah project. Ini tampilan desktop Pak. Jadi ini lagi ini gimana ya? Ini tampilan desktop. Kalau kita buka di kelihatan ya Pak tampilan desktopnya? Desktop yang example A ya, yang muncul ya. Ya, Ya, example E. ya. Jadi ini tampilan desktopnya, kemudian ini adalah tampilan di handphonenya. Saya Oke, tunjukin sedikit. Nah, jadi nanti di handphone itu akan seperti ini. betul. Jadi Oke. benar-benar di handphone. Nih ada tampilan handphonenya, ini tampilan desktopnya. Jadi Bapak-bapak sekalian, ibu sekalian bisa melihat di desktop ataupun pada saat input itu menggunakan handphone. Tampilannya akan segini. Ini handphone, kalau pakai tablet nanti akan seperti ini. Oke. Oke. Ini Nah, kita menjawab pertanyaan. mulai kita buka bagian desktopnya. Nah, tampilan ini tuh saya ngontrolnya nih pekerjaan piping. Ini sedikit kompleks ya, Pak. Ini pekerjaan piping, ada piping instalasi site, electrical, proses. Nah, saya membuat sebuah project schedule. Jadi Microsoft Project itu saya input ke dalam di sini. Ini ada WBS, ada buat subgroup, ada WGIM vector, durasinya. Jadi apapun informasi mau buat di sini nanti bisa di-create mulai dari Dewan, preparation, sorry. Kemudian design engineering, procurement, construction, sama testing. Jadi ini sebuah metode yang saya pakai kalau dalam menyusun schedule. Ada materialnya. Kemudian kalau seandainya nanti mau diupdate, itu saya cukup klik item yang ini, akan masuk ke bagian detailnya, kemudian ada detail project schedule. Nah, disinilah saya mengupdate sebuah aktivitasnya. Oke, sebentar. Jadi saya tambahkan Sebentar, Bapak. aktivitasnya, kalau dari awal belum saya isi. Alangkah lebih baiknya dari awal udah saya isi dulu apa aktivitas di dalam sebuah mobilisasi manpower. Atau kita ambil konstruksi ya Pak, misalnya kayak ini, ada cooling water, fit up welding di piping ya. Nah, ini adalah detail project schedule-nya. Jadi di dalam pekerjaan cooling water fit up welding itu ada pekerjaan fit up dan welding, sebuah isometrik, nomor isometriknya, nomor joinnya. Kemudian ini adalah tanggal dilakukannya dan ini adalah progresnya. Progresnya terhadap WBS, ini adalah WG-nya. Jadi saya tinggal, misalnya nih, saya tinggal add, saya di sini pekerjaannya adalah pekerjaan ini, kemudian saya masukkan Facebook, kemudian WBS-nya ini adalah pekerjaan cooling water. Kemudian saya masukin detail tasnya itu adalah nomor pekerjaan fit up, yang di sini nomor isometriknya. Ini plan kalau kondisinya masih plan atau aktual. Tanggalnya, ini foto. Foto, kemudian ini adalah material yang dipakai. Jadi ini ada pipa, ini ada data material database-nya. Pipa, kalau misalnya kita elbow, saya ketik elbow, 90, quantity materialnya bisa bilang joinnya 1, misalnya seperti itu. Unit materialnya bisa piece. Ini inbound. Ini pekerjaan jenisnya fit up atau welding. Ini adalah fitter ataupun welder yang melakukannya. Jadi langsung sekalian saya bisa tahu nentuin. Ini di feed up, di feed up oleh fitter.
join. Ini kalau ada Cardwell, kalau enggak saya langsung save. Misalnya isometriknya. Di sini ada nilai bobot, progresnya, state of plan. Kemudian saya save. Ini akan masuk di sini. Baik. Kalau Ini. dari schedule-nya gimana ini Pak Okta? Gimana, Pak? Jadi schedule kita buat dulu ya di MS Project gitu ya, maksudnya ya. Ya, ya. Jadi nanti mungkin sesinya nanti kita coba buat ya, Pak. Oh Kalau rekan-rekan gitu. sekalian ada project schedule bisa dikirim, nanti kita langsung coba trial, Pak, langsung buat. Boleh boleh. Ya, jadi Ah, pada 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 momen ini yang pertama awal ini saya menunjukin dulu bagaimana saya melakukan update-annya Oke, menggunakan tampilannya ya. F-Sheet yang udah ada nih. Nah, Jadi ah, pada saat di input seperti ini, dimasukin kalau aktual ada plannya, nanti akan langsung terkalkulasi ke S-curve, Pak. Jadi akan muncul S-curve seperti ini. oke. Jadi setiap pekerjaan yang ada di project schedule ini diisi pekerjaan konstruksinya, dimasukin nilai bobotnya, keterangan di bawahnya, dari isometric relatednya, dia akan menyebabkan grafik dari S-curve ini naik. Hmm. Jadi Ya. jam sekarang di input dia akan naikin progresnya. Nah, ini yang biasa yang melakukan itu checker saya. Kalau saya punya checker di lapangan, itu checker yang ngisi. Kalau saya pribadi, saya ngisi ke lapangan, kemudian saya tinggal balik ke meja misalnya, langsung saya klik ada report. Jadi report ini ngelink terhadap sebuah spreadsheet. Nah, ini. Jadi spreadsheet ini yang akan memunculkan grafik S-curve kalkulasi, Pak. Jadi ini yang langsung bisa di-print menjadi sebuah report. Di luar dari kita membuat sebuah summary ya, Pak. Ini kan ada sebuah summary nih cerita-ceritanya. Tapi kalau grafik ini itu real. Jadi kalau kita bertanya tentang hari sekarang, nanti dia akan naik berapa progresnya. Nih, S-curve yang ini berapa per week yang ini. Nah, langsung muncul. Termasuk foto-fotonya juga. Jadi nanti yang di example ini ada foto report. Nah, setiap aktivitasnya akan ada foto-fotonya yang langsung masuk ke dalam reportnya tadi. Jadi nggak manual, Pak. Jadi pada saat kita mengupdate, fotonya masuk, kemudian kita download ke dalam report di spreadsheet, itu langsung kita print. Oke. Oke, sebelum kita lebih jauh, Pak Okta, mungkin teman Ya, ada yang mau menyumbang schedule-nya dikirim ke grup kita ya, yang sama Pak Rahmat. ya. Mungkin bisa share di situ ya, teman-teman yang mau menyumbang salah satu bentuk schedule-nya bisa share di grup kita di grup WhatsApp Dan Project Planning and Control ya. oke, saya lanjut ya, Pak. Jadi di report ini kayak angka-angka ini nggak manual diisi, Pak. Ini udah langsung otomatis. Per tanggal pada saat kita mengisi tanggal berapa. Ini kan kita ada milih tanggal di sini. Misal kita bicara tentang progresnya tanggal 14, dia akan berubah, posisinya dia sinkronis dulu, dia akan berubah statusnya terakhir. Oke, dia berubah. Dan day in-nya juga akan berubah. Karena kan kita piping. Ini contohnya, saya ada dua contoh. Jadi satu contoh piping, serumitnya piping karena dia mengontrol per material, itu bisa kita buat. Ataupun pekerjaannya tangki, itu juga bisa. Jadi kalau nanti yang pakai handphone, di sini dia buka project schedule,
terus dia bisa search aktivitasnya, misalnya dia bicara tentang item apa ya, coba saya misalnya tentang testing, nah nanti akan muncul langsung untuk pekerjaan testing hidrotes, kemudian dia klik, terus dia masukkan, nih dia masukkan pekerjaannya, sekarang hidrotes, ada informasi yang bisa diisi, deskripsinya, kalau dia ada mau diisi silahkan, kalau enggak, kemudian di sini dia pilih nih aktual, terus date of plan, kalau karena dia aktual jadi wajib, kita anggap sekarang today, progres BBS-nya kita katakan kalau sudah 40%, secara kuantiti kita anggap sebagai 1, bobotnya ada Pak ya, 1, 2, 40, kemudian kita isi foto, langsung kita foto, ataupun kalau pakai desktop kita isi di desktopnya, kemudian lalu juga kita save, ini akan synchronize. Pada saat checker mengisi ini menggunakan handphone, kalau butuh lebih cepat kita tekan aja, nanti dia bisa synchronize sendiri. Synchronize. Ini jaringan memang. Satu lagi tergantung kita ngedesain, kalau kita tuh terlalu banyak struktur, banyak perhitungan, jadi dia akan lama untuk menghitungnya. Nanti akan langsung real time-nya di sini. Escuf. Ini susah sinkronis ya Pak. Oke. Biasa kalau di Jakarta kalau pakai ya FM ya agak lambat sini. Kalau pakai Telkom baru bisa agak lebih cepat. Oke, coba kita bahas dikit pertanyaan ya, Pak Okta ya. Ya. Boleh ya. Pertama, apakah ini berbayar, Pak Okta? Oh, oke. Aplikasinya ya. Ini saya tunjukin, ini bukan desainnya sih. Oh ya, ini aja. Saya share-nya. Share-nya all screen. Oke. Ini. Nah, billing. Saya tunjukin di Bapak buka fc.com, nanti ada keterangan di sana, ada pricing. Ya. Ini kalau Bapak mau bayar. Posisinya starter itu $5, core-nya 10. Ini enterprise itu sekitar 750. Per Itu bulan ya. kalau posisinya Bapak deploy. Deploy itu maksudnya seperti ini, Pak. Yes. Jadi Bapak pertama kali kan prototype. Bapak kelihatan? Nah, kalau prototype Bapak free. Bapak bisa tes. Bapak bisa buat mana ya kategorinya, dia info. Cuman dari kasaran sekali ya kita buatnya ya, Pak Okta ya. Ya, ya. Cuma posisinya di sini kan ada kita share, Pak. Maksimalnya cuma 10 email yang bisa menggunakan dengan posisi Oke, prototype. oke, oke. Kalau Dari nanti ya. tidak prototype, Bapak nanti harus berbayar. Jadi ada keterangan di deploy-nya ini. Selama ini sih saya masih menggunakannya kategorinya masih deploy. Deploy. Jadi versinya masih eh, apa istilah prototype. Oke, oke. Gitu. Kalau untuk pembayarannya. Baik. Karena kita project kadang-kadang kita nggak pakainya
full ya Pak, karena 3 bulan, 4 bulan. Nah, pembayarannya itu kayak di sini. Nah, ini kan prototype Pak, tulisannya, prototype. Kita buat dulu. Jadi dia free. Batasannya cuma ini, email tadi. Perbedaannya. Kalau pasti prototype dia terbatas cuma 10 email. Jadi ada 10 orang yang bisa pakai. Kalau Bapak bayar kayak gini, ini per bulan per aplikasi, per user. Itu core sekitar $10. Atau Bapak misalnya mau buat yang udah fix nih, aplikasinya nggak prototype. Terus Bapak pakai enterprise, jadi sekitar 750.000 per bulan per aplikasi, dan yang bisa mengakses itu bisa semuanya. Oke. Baik. Sama kayak Tokopedia, kayak apa, Shopee kayak gitu. Jadi bisa Bapak taruh di ini juga, di mana? Di Play Store atau di iOS, di Apple Store. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Pak Ya, Okta. ya Pak. Foto tadi sudah ya, apakah foto apa bisa dan apakah dibatasi tadi dari pertanyaan Mas Pur? Enggak, foto enggak dibatasi. Enggak ya, baik. Bapak mau buat itu bisa masukin 3-4 foto, itu tergantung Bapak ngedesain nanti. Hmm. Jadi dalam merancang Fseed ini, dia kita apa istilahnya ngedesain itu di belakangnya adalah spreadsheet ini Pak. Karena Oh. spreadsheet ini kan sebuah Excel, saya yakin semuanya pada pakai Excel. Jadi pola pikirnya gampang. Makanya dia dikatakan no coding itu karena di sini. Jadi kalau tadi Bapak lihat tampilan home, nah ini sebenarnya. Jadi saya buat nama, project code. Nah ini saya susun kayak gini Pak. Hmm. Escuf, nah ini yang mendasari dari grafik tadi ini. Hmm. Terus tadi Bapak lihat ada project schedule. Nah ini Pak. Jadi project schedule yang ada di MS Project itu saya copy, pastein di sini. Ya, Nah ya, ya. inilah yang akan tampil di Fseed di depan di aplikasinya. Oke. Ya, Yang data kita lihat di sini, ya. sorry, yang ini yang ada project schedule. Nah ini itu sama dengan ini. Jadi Bapak copy paste. Detailnya ada di sini. Nah ini yang diisi tadi ada fotonya. Di sini ada foto, link foto. Area ini isometriknya, kemudian yang di sini WF. Nah ini ada foto. Saya buat 4, mau dibuat 5, mau dibuat 6. Jadi yang kita input tadi munculnya di sini. Jadi Fseed itu sebenarnya cuma tampilan Pak. Jadi kalau ada rekan-rekan sekarang, rekan-rekan sekalian yang ada yang biasa pakai Excel, pakai VB, pakai makro, nah mirip seperti itu. Biar tampilannya bagus nih gitu. Nah tuh yang ngisi eh, kalau di Excel itu kan kita bisa protek sih kadang-kadang, tapi kadang-kadang ngisinya ngawur. Ini kan tulisannya seragam nih, welding. Fit up-nya itu pakai strip, ada fit up-nya gabung. Nah, dengan cara memakai Fseed itu bisa seakan-akan pakai drop down itu. Jadi pilih. Jadi orang nggak akan salah ngisinya. Mana yang wajib diisi pun itu kita bisa create. Oh, ini wajib diisi. Kalau nggak diisi berarti nggak bisa di-save. Baik, Gitu, Pak. baik. Oke. Eh, ini sebenarnya banyak nih pertanyaan ya, tapi lebih baik kita jam dulu sebentar. Kita coba buat dari awal gimana, Pak Okta? Setuju ya? Ada beberapa schedule Boleh. di grup kita sudah di-share sama Pak Radinal sama saya. Kayaknya yang Pak Radinal lebih oke, Oh, lebih size-nya lebih lebih kecil ya, 700-an. bentar ya, Pak. Saya Kita coba dari awal ya, teman-teman ya, biar dapat gambaran dulu. Kalau saya lihat dari tampilan akhir oke lah. Bisa
bisa kita sesuaikan nanti ya. Ya, jadi kalau tampilan layar depan itu tergantung ini Pak, tergantung selera. Bisa dibuat kotak-kotak atau buat tombol-tombol gitu Pak. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa kualitas fungsional atau kompleksitasnya itu kembali lagi ke kita kreator yang ngedesainnya gitu. Bentar ya Pak, lagi di download Pak. Yang Pak Radinal aja ya Pak. Ya Pak, yang dari Pak Radinal boleh. Saya ini dulu Pak, saya jadi host dulu bentar. Ini agak gangguan nih sebentar. Oke ya. Kita tunggu. Ini mirip Microsoft Access. Ya, mungkin mirip Microsoft Access, tapi saya pernah pakai Microsoft Access dulu waktu di SSB. Itu agak rumit kalau pakai Microsoft Access. Jadi kita harus buat table, terus ada buat nggak tahu ya kalau dulu ya, relationship diagram apa itu segala. Kalau ini saya bisa bilang bapak-bapak sekalian pakai Excel, kemudian Excel itu pengen ditampilkan secara visual dalam bentuk aplikasi, terus diisinya dengan apa? Dengan benar, terstruktur dan rapi, itu bisa langsung lebih cepat dibandingkan Microsoft Access. Pertanyaan lagi. Kalau dalam satu proyek ada beberapa grup kerjaan, mechanical, piping, civil, di AppSheet apa bisa disetting jadi per grup? Bisa. Jadi nanti tim piping hanya bisa update untuk kerjaan piping work, bisa, tim elektrik hanya bisa update. Ya, jadi nanti Bapak bisa buat kayak securities gitu, Pak. Jadi misalnya nih, ini orang tim piping pakai email ini, pakai email A, tim sipil pakai email B. Nanti dibuat ini securitiesnya. Jadi yang boleh ngisi judulnya, misalnya kriteria judulnya piping, yang bisa adalah email ini. Yang judulnya sipil, yang bisa adalah email ini. Itu bisa. Pak Okta, Ya. mungkin bisa dibantu diklik di participant, diklik mute all gitu Pak. Biar ini Partisipan sebelah mana ya Pak? ya. Di more ya, di more. Partisipan. Bukan. Ya, partisipan. Mute all ya. Nah, mute all aja dulu biar. Oke. Oke. Oke, silakan dilanjut Pak Okta, monggo. Ya. Tadi ada pertanyaan apa lagi ya? Pertanyaan saya bingung. Bisa di-share workflow-nya dari spreadsheet connect-nya bagaimana, cara build up tampilan sederhananya bagaimana Pak? Nanti kita trial aja Pak ya. Ya, Jadi kita punya Microsoft Project, terus nanti kita buat di table-nya, terus pas AppSheet gimana cara kita buatnya. Kalau S-Curve yang menggunakan step milestone gimana Pak? Step milestone ini kayak apa step milestone? Dia tergantung kita create ya sebenarnya. Bapak tinggal kalau biasa menggunakan Excel, nanti akan gampang tuh. Kasih dulu Excel-nya, nanti bisa dibuat. Eksekusinya juga bisa menunjuk plan forecast aktual bisa. Untuk foto itu tidak dibatasi quantity, enggak. Size-nya quantity size-nya enggak dibatasi. Size-nya bisa dibuat rendah, medium atau tinggi. Kemudian satunya lagi Pak, waktu kita pakai handphone, kita ngambil foto, itu foto yang kita ambil itu tidak akan tersave. Bisa kita setting tidak save di handphone. Karena kan memori udah banyak nih handphone kita. Itu nggak perlu. Jadi bisa langsung kesimpan di Google Drive di filenya. Jadi akan lebih save juga lah untuk di memori handphone kita. Jadi kalau step milestone ini untuk misal dia naik biasanya di activity itu ada pilihan step ya. Untuk ini untuk di P6 sebenarnya. Kalau di MS Project ini nggak ada step.
Ya, koreksi kalau saya salah ya Bapak-Bapak. Ini lebih ke utilize-nya sama-sama produk dari Microsoft. Makanya saya pikir lebih condongnya aplikasi yang cocok untuk schedulingnya adalah MS Project. MS Project itu nggak ada step setahu saya. Kalau kecuali di Primavera ada pilihan opsi step. Jadi kalau Saya pikir mungkin bisa ya Pak. Nanti kita pahami dulu flow-nya kayak apa fungsi dari step, nanti gimana, nanti kita bisa create, Nah, boleh. bisa kita customize. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu. Simpan di mana ya? Aplikasi data ini disimpan di mana? Di Google yang kreator. Jadi database-nya foto-foto Google apa spreadsheet-nya itu pada saat Bapak masuk ke appseed.com, Bapak akan diminta Google email Bapak untuk meng-create buka akun appseed. Nah, nanti akan tersimpan di sana. Jadi ada folder appseed. Orang lain akses apa bisa kita batasi? Dia nggak orang-orang tuh tidak mengakses Google Spreadsheet. Mereka cuma mengakses tampilan appseed-nya aja. Jadi kita bisa keep spreadsheet-nya itu di kita. Mungkin nanti kita lanjutin lagi ya untuk jawab ininya, Pak. Betul. Kita coba Kita tadi. coba ini. Tadi saya udah download schedule. Oke. Ini sebaiknya sih input WBS ya, Pak. Karena WBS ini jadi key, Pak. Jadi key. Terus ini formatnya kalau dapat jangan teks, karena kan format di Google Spreadsheet itu kan pakai per gitu ya, Pak. Ini formatnya kalau nggak salah. Nah, ini kita pakainya yang gini, Pak. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian bisa buka appsheet seperti ini, kemudian di create. Sorry, mungkin tahap awalnya itu kita buka Google Drive. Google Drive, ini kebetulan Google Drive-nya saya buka folder dulu. Sorry, saya create folder dulu, test appsheet, create, kemudian buat Google Spreadsheet, kasih judul test appsheet, kemudian di bawahnya kita buat sebagai project schedule. Oke, kelihatan ya Ya, kelihatan. tahapannya saya. Kemudian tadi di Microsoft Project ini di copy aja Pak. Predecessornya kita nggak pakai. Kemudian Bapak bisa paste. Ini kita ubah dalam bentuk teks. Ini adalah task name-nya. Duration ini sebaiknya kita buat dalam bentuk ini D semua ya Pak. D semua kan iya. Kita ubah dalam bentuk number. Oke. Kemudian ini seharusnya formatnya adalah date. Bapak bisa cek ini enggak date karena enggak sesuai, enggak sama dengan ini format ininya. Bapak bisa ini seharusnya kan kalau format hari ini itu kan kayak gini, Pak. Misalnya today. Nah, jadi bulan dulu baru tanggal. Nah, kalau ini kan dia tanggal dulu berbulan. Nah, kalau ini bisa kita sikapi dengan berarti formatnya yang tadi itu, yang ini adalah format Indonesia. Ini kita ganti di setting. Ini kita ganti dulu Indonesia.
Indonesia. Oke, save reload. Oke, ini masih belum berubah karena datanya masih belum sesuai. Kita delete saja. Kemudian kita copy aja dari sini. Copy ulang. Paste. Oke. Nah, ini berarti udah sesuai tanggal. Formatnya tanggal. Oke ya, Pak. Ini udah jadi project schedule. Kemudian kita buka F-Sheet. Bapak create aplikasi start with existing data. Ini kita namakan tes F-Sheet. Kategorinya Bapak bisa taruh others. Choose your data. Kita ambil bisa database-nya F-Sheet. Kalau tadi kita buat di sini. Google Sheet. Tes F-Sheet. Folder yang ini. Kita select. Dia kembali input. Ini customize. Nah, nanti data yang kita masukin tadi, nah, formatnya muncul di sini, Pak. Nih, data di sini, Pak. Ini udah langsung diotomatis masukin. Jadi data ada table. Nah, kita pengen setting kolomnya. Ini ada kolom. Misalnya ini tas, durasi, number, ini date. Nah, key-nya kita pindahin di WBS karena pasti berbeda satu data. Labelnya, oke lah kita ambil tas name aja. Kemudian tampilannya ini adalah tampilan di UX. Ini tampilannya deck. Kita jadiin tampilan table. Seperti ini. Tampilan table. Kemudian kita bisa short by. Ini kita pakainya gak usah. Bisa ini. Kemudian WBS paling atas. Quick Edit Beta. Nah, kita aktifin ini biar sorry. Ini dulu aja. Seperti ini, kemudian kita save. Nanti kalau Bapak mau lihat tampilan desktopnya, tinggal diklik. Dia nguji kan? Nah, ini. Ini tampilan desktopnya. Start finishnya ini formatnya kita ganti, misalnya tadi date-nya kita pakai yang panjang, finishnya kita pakai yang panjang. Oke, ini nggak bisa hilang otomatis. Oke. Nah, gini Pak. Kalau tadi kan saya buatnya di dalam project schedule ini ada dalamannya Pak. Ya. Turunannya. Maksudnya ya, WBS. Ya. Ya. Ya, jadi kita buatnya satu tabel lagi, namanya detail. Detail aktivitas ya. Aktivitas saja. Kemudian kita harus isi di awal atas ini adalah key-nya. Tadi kita WBS. Kita isi WBS-nya. Terus bisa nama aktivitas. Kemudian dia plan atau aktual. Kemudian kita masukin date plan. Kita masukin lagi date aktual. Tadi kan kita nggak ada bobot ya Pak. Jadi mungkin next lah kalau ditemui siapa. Kemudian kalau ada foto kita isi foto 1, kita di foto 2. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke F-Sheet. Itu kita tarik tabelnya Pak. Kita buat new table. Kembali ke spreadsheet tadi. Kita ambil lagi tes F-Sheet. Terus kita ambil sheet yang ke detail aktivitas. Nah ini. Nah, terus kita setting kolomnya WBS karena tadi dia adalah turunan. Jadi artinya di sini kalau kita klik nanti ada dalaman bawahnya lagi.
WBS-nya misalnya kayak monitoringnya ya Pak, monitoringnya. Kalau ini kan WBS-nya, kalau saya nyusunnya kan ini ada monitoringnya nih, kita mau update berapa status progresnya project execution plan. Nah, kita yang ini kita pakai ref. Dia referensi mengikuti table dari project schedule. Sistemnya drop down. Kemudian nama aktivitasnya teks. Di sini bisa kita pilih biar jangan salah-salah orang nulis plan aktual atau plannya aktualnya pakai K. Nah, kita bisa setting sini. Plan aktual, kemudian yang atas nggak usah kita centang, nggak boleh kan, allow others, cuma boleh dua kata ini aja. Kita bisa pakai drop down atau kita pakai button. Button itu kayak tombol ataupun drop down bisa pilihan. Kita pakai button dulu contohnya. Date-nya ini date plan, kita pakai format ini biar panjang, date aktual. Nah, misalnya date aktual ini wajib isi. Nah, ini require Pak. Ini artinya tadi wajib isi. Aktivitasnya harus ada, ini harus diisi, plan boleh kosong, aktual wajib isi. Kalau ini aktual, itu bisa kita pakai rumus. Jadi di sini kita ambil auto require-nya kita isi rumus. Nah, kategorinya kalau plan aktual sama dengan aktual. Foto kita masukin sebagai image. Bahkan kalau kita mau masukin attach dokumen juga bisa. Kita pilihnya di file. Nah, ini ada long load, ini adalah koordinat. Jadi bisa ketahuan nanti yang input ini posisinya lagi di mana secara koordinat. Itu bisa. Ini sekarang kita image aja karena dia image. Kemudian kita save. Nah, yang akan terlihat bedanya adalah pada saat kita klik, dia akan ada di bawah ini. Kemudian Bapak isi, dia akan mengikuti project word, aktivitas namanya apa, plan atau aktual. Kelihatan bedanya Pak, tanda ini. Plan aktual. Sorry, ini tadi tanggalnya karena ada kita setting seperti ini tadi, initial value. Jadi kalau seandainya baru diisi itu langsung otomatis. Mungkin kalau plan oke, tapi kalau aktual kayaknya kita delete. Jadi ada sebuah value yang bisa langsung otomatis kita isi di saat kita buka table baru. Nah, jadi yang tab sebelah sini dia real time. Jadi setiap kita lakukan perubahan di sini, dia akan real time mengikuti formatnya. Nah, ini kita buat ini misalnya oke lah project word, terima PO, kita buat itu sebagai plan atau aktual. Kalau aktual dia wajib isi, kalau plan nggak wajib isi. Ini kita bisa pilih misalnya mau today, oke. Ini karena tidak kita kasih require tadi, jadi foto bisa ada bisa tidak. Kalau kita misi foto, tinggal kita masukin apa fotonya, kita masukin seperti ini, kemudian kita save. Nanti Bapak buka di spreadsheet-nya, akan muncul ini. Ini spreadsheet ini cuma kita aja yang buka, jangan kita kasih ke orang. Orang kita kasih yang ini aja. Jadi semua aktivitas kita buat kayak gitu. Jadi kalau ini ada bobotnya, kita bisa ambil tadi bobotnya, masuk di sini 10%, isinya 100%, 20%, kita formatnya buat seperti itu bisa. Oke Pak, sambil ada yang mau ditanya ya? Bingung nggak? Buat ini berapa lama nih? Cuma sekedar table untuk ke lapangan, cek misalnya kayak ini apa? Konstruksi, misalnya apa sih? Konstruksi. Di bawah itu kayaknya itu masih engineering Ya tuh kayak. ini gitu kan? Ini konstruksi dokumen, Nah, itu masih konstruksi dokumen engineering, aktivitas. itu procurement. Oh, instalasi kayak misalnya gini kan Pak, instalasi gitu kan. Ke lapangan bisa untuk kita pakai kita pribadi, pas kita lihat udah langsung kita isi, kita foto, save. Selesai. Langsung masuk ke table ini, langsung dikalkulasi kalau ada bobot nanti ada bobot di sininya. Nanti langsung dihitung berapa nilai bobotnya. Nilai bobot pada tanggal segini berarti grafiknya naik tanggal segini, nilai bobot pada tanggal besok berarti naik grafiknya. Ya, tahu lah rekan-rekan sekali mungkin kalau buat eskuf kan pertemuan antara bobot sama tanggal ya Pak.
Pak Oke, Okta, Pak. maaf Ya, ini saya potong dikit Pak Okta ya. Jadi ya. kan biasanya yang kita update itu, ini yang kalau di layarnya Pak Okta itu kan di WBS 6.2 itu kan WBS level 2 ya, yang civil and structure itu. Hmm, 6.2 hmm. itu WBS level 2. Yang biasa kita update itu di WBS level 3-nya 6.2.1, 6.2.2, 62.3, 62.2.4 itu yang kita update. Artinya 6.2 itu summary dari yang bawahnya, Pak. Nah, summary Ya, bawahnya gitu ya. Bisa ya kita buat seperti itu ya. Artinya nggak perlu bisa. gimana menurut Pak Ukta? Ya, jadi mungkin secara gampangnya yang di sini kita contohin sedikit ya, Pak. Ya, Jadi anggap aja yang ini kan 6.2, sedangkan yang di bawahnya ini masuk ke dalamannya. ya, ya. Jadi ini Bapak jangan masukin di sini, Pak. Oke. Ya, jadi ini Bapak cut, Bapak masukannya itu sorry. Ini berarti Bapak harus tambahin namanya ini WBS detail ya atau apa ya istilahnya di bawahnya ya. Level 3, Kalau Pak. ini adalah WBS group. Nah, Mungkin istilahnya kayak gitu. Ini WBS grupnya adalah 6.2 di bagian depannya ini. ya, bisa. Nah, seperti ini. Kemudian ini Bapak bisa kita contohin 6.2 yang di sini dulu ya, delete row. Mm-mm. Kemudian karena tadi kita menambah sebuah kolom ini, nanti aplikasinya pasti akan error. Pasti akan error. Jadi detail aktivitas ini kan ada penambahan kolom nih Pak. Tadi seharusnya WBS-nya kita regenerate lagi supaya dia muncul. Nah, ini adalah ref. WBS group kita bilang tadi ref mengacu pada project schedule. Kemudian WBS ini yang kita isi teks. Yang key ini kan beda ya Pak. Jadi sebuah item yang selalu beda di sini. Kalau ini kan selalu sama. Jadi jangan dikasih key di sini. Kalau dikasih key ini nggak akan bisa terisi lagi datanya. Nah kita buat kayak gini. Nama aktivitas oke. Ini kita save. Jadi nanti pas di F-sheet-nya itu tampilannya yang 6.2 atau di sini kita bisa search 6.2 atau 6 doang, 6 titik. Nah, ini muncul 6.2. Ini, Pak. 6.2 cuma ada satu doang. Di saat kita klik, dia ada di bawah sini. Detail activity-nya. Karena kalau saya eh, aktivitas 21 hari ini saya monitoring, Pak, per hari, Pak. Hmm. Jadi bukan ini yang saya isi, tapi aktivitas install tray ini misalnya terdiri dari berapa meter, 100 meter. Nah, tiap hari saya isi. Kalau 100 dibagi 21 hari, artinya satu hari itu ada sekitar berapa? 5 ya, 5 meter. Jadi tiap hari saya isi. Jadi ini itu jadi header. Pada saat kita klik instalasi tray, hari pertama berapa meter, hari kedua berapa meter, itu monitoring saya, Pak. Oke, oke. Kalau saya nyusunnya kayak gitu. Ini Mhm. biar detail aktivitasnya format inline biar bentuk table. Nah, biar jadi bentuk table, nanti di sininya table. Kalau tadi kan deck. 6 titik. Ini. Nah, oke, Pak. Ini mantap, mantap ya. Jadi nanti nanti yang update itu orang lapangan atau kita yang di balik layar ini, Pak Okto, Pak Okta. Ya, saya kalau saya nggak punya checker di lapangan, berarti saya yang ke lapangan, saya pakai handphone, saya update sendiri. Oke, jadi Pas di kantor, saya tinggal klik print. oke, oke, oke. Kalau seandainya saya handle dari 3, 4, 5 proyek, selama ini saya pernah ada di Medan, proyek saya itu satu di Medan, dua di Medan, satu di Pandaan, satu lagi Bululawang, saya taruh checker. Maaf nih, dengan tamatan yang kayak tukang input saja, mungkin SMA, kamu cukup ke lapangan, kamu lihat, kalau kamu nggak tahu, kamu tanya, ini ngerjain apa Pak? Oh ngerjain ini, apa
file batch 1. Ya udah, dia cari file batch 1, dia foto. Berapa persen, berapa itu, dia tinggal input. Nanti saya lagi posisi di Medan, saya lihat, oh, ada inputan baru nih kerja di sini. Saya langsung analisa ataupun saya jadiin report. Mantap, Itu mantap. yang kalau bagi saya real time itu mulai dari orang lapangan. Jadi kayak kita bawa mobil, Ya, real ya. time itu adalah sebuah apa ya, speedometer itu. Jadi sebuah yang pengukur kecepatan yang ada di mesin ataupun di roda, jenisnya lah, itu memonitor sebuah perputaran. Kemudian dia mengirim ke layar speedometer kita itu sebagai controlling, sehingga kita langsung bisa lihat, oh kecepatan kita 50 nih, kecepatan 60. Realnya saya di situ. Jadi bukan berarti orang lapangan tulis di kertas, dia balik ke kantor, butuh waktu lagi, take time untuk input menggunakan desktop, kemudian kita menunggu sampai sore, sehingga baru dapat update-annya. Enggak. Jadi kalau untuk piping, dia berjalan keliling aja dia, mulai dari jam 8 pagi, lihat orang fit up apa, welding apa, dia langsung input. Pada saat itu juga saya udah tahu, oh ini ada kerja ini, isometrik ini dikerjain, oh tangki ini dikerjain, area ini dikerjain, itu dia langsung input. Jadi kalau satu hari, kalau di piping itu kita punya target, misalnya fit up itu sekitar 25 ataupun 30 die-in, setengah harinya saja atau beberapa jam saja kita udah bisa tahu tercapai nggak dalam satu hari. Kalau jam 12 saja kita cek itu ternyata die-in-nya cuma 10 die-in, berarti kita bisa estimasi sorenya nanti sekitar 20 die-in, padahal target kita 30 die-in. Nah, langsung dianalisa siang itu, kenapa ini 10 die-in? Oh, ternyata fitternya nggak ada helpernya, jadi dia ngambil sendiri gas. Ataupun, oh gile pak, orang monitor saya, karena apa? Gasnya habis. Kayak gitu pak. Jadi langsung Hmm. action pada hari itu. Mau saya tambahin jamnya pun pada saat sore tinggal ngomong sama PM, Pak, tidak tercapai nih, estimasi kita tidak tercapai. Jam 3, jam 2, saya tinggal ngomong ke PM, kita tambahin Pak lembur supaya tercapai target harian. Itu bisa. Karena kalau mau manual, Bapak akan menunggu sore hari, Ya. dapatin data berapa die-in baru kita menghitung. Bisa jadi baru selesai hitungan kalau target yang sekitar ada dulu pernah itu sekitar 200-900 die-in satu hari, itu datanya tuh baru kita bisa collect, baru tahu jumlah die-innya itu apa aja isometrik ini kerjain, itu sekitar 2 harian, Pak. Karena kita harus masukin dulu isometriknya apa, materialnya mana mana gitu. Ya, betul. Oke, menarik sekali ya. Mungkin bapak-bapak yang mau diskusi langsung silakan aja raise hand. Ya, Nanti kita buka ya Pak Okta ya satu persatu. ya silakan, Pak. Kalau ada yang mau diskusi, karena ini pertanyaan banyak nih ya. Takutnya eh, melebar atau kalau Pak Okta mau baca, monggo ini satu persatu. Iya ya, sambil saya baca-baca juga yang jawab deh, Pak. Ya. Kalau pertanyaan dari saya ini, untuk belajar buat seperti ini tuh butuh berapa lama, Pak Okta? Eh, Dari saya saya nggak tahu yakin apa ya, dari saya nggak tahu apa-apa sampai bisa lah, itu butuh waktu berapa lama? itu memang kembali ke orang ya, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak bisa pakai Excel, bisa pakai rumus-rumus kayak tadi, cuma buat simple kayak tadi, saya yakin rekan-rekan kalau saat tadi sambil buka F-sheet, cobain ngikutin itu jadi. Hmm. Rumitnya itu adalah di saat saya meng-create sebuah aplikasi di mana dipakai oleh semua orang. Kayak tadi ada yang mengatakan, bisa nggak Pak, yang mengisi ini cuma sipil, bisa nggak cuma, itu agak rumit. Rumitnya akan lama di sana, karena dia membuat securities. Jadi ini nggak boleh, ini boleh ngisi ini segala. Tapi kalau untuk kita pribadi ataupun tim kita, ya udah kita plongin aja. Dia bisa ngisi ini segala. Yang penting dia pada saat ya tadi dia nggak input, dia nggak boleh ketik, tapi dia pilih. Jadi dia nggak ada lagi yang salah ngisi aktivitas apa. Dan di sini keuntungannya itu adalah ada foto. Jadi pada saat misalnya piping nih, dia bilang fit up antara join apa isometrik apa terus dari pipa ke elbow, tapi fotonya pakai T, berarti kan dia salah. Hmm. Kita verifikasi. Nah satu lagi di sini bisa nginput pakai scan barcode ya Pak. Oke. Jadi misalnya isometrik pun biasanya tulisannya panjang tuh Pak.
panjang isometrik, kita harus ngetik, kalau belum ada database-nya kita harus ngetik, itu dibuatin barcode di ujung dari gambar. Jadi pada saat kita lihat gambar, langsung kita scan barcode, langsung muncul sebuah angka isometriknya, langsung isi. Jadi bisa sistem barcode. Ya. Jadi kalau seandainya ditanya berapa lama membuatnya, seharusnya sih menurut saya sih nggak lama, karena saya yakin rekan-rekan sekalian biasa memakai Excel, karena ini platformnya pakai Excel, pakai Google Spreadsheet. Cuma nggak tahu aja tempatnya di mana Pak kalau untuk setting gini. Ini tadi table, ada kolom, tuh ada UX, cuma itu aja pengenalan di AppSheet-nya. Kalau sering-sering dijalanin, insya Allah mungkin lebih bagus dari saya buat kali Pak, lebih hebat kali. Rajin dipelajari Pak ya, rajin dicoba gitu ya. Yes, Pola-pola ya. sendirinya. Makanya tadi saya bilang di awal, saya notice bahwa ini adalah tools yang kita buat sendiri, yang kita kembangin sendiri, kembali ke kreatornya. Bagaimana kreativitas, flow-nya, dia pengen buat apa, bikin buat. Bahkan kalau mungkin rekan-rekan sekalian pernah pakai SAP, itu saya kemarin buat ERP-nya. Jadi tim saya, karena saya harus memonitor procurement, cara gampangnya adalah saya buatin ya ERP. Mulai dari PR, PO, approval sampai material datang, itu pakai AppSheet. Jadi saya ngintip. Oh ini material udah di PO, ini berarti PR. Saya ngintip. Jadi mereka digital semua. Nggak salah ini segala. Nah, saya pantau. Itu bisa pakai AppSheet ini juga. Approval. Jadi bos itu tahu, terima, dia langsung klik approve. Ini bisa munculin PDF, Pak. Jadi table mana nanti dibuat, di print langsung jadi PDF. Bisa di PDF PO. Ya. Ya kalau Gitu, hari Pak. ini bahasanya open source application ya ini ya kita ngomongnya ya. Iya, Ya, mungkin open ya. ya. Tapi AppSheet karena gini, saya tuh pernah mencari platform-platform lain selain AppSheet. Karena dulu itu kan saya pakai Excel, kemudian saya ada tuntutan untuk pengen buat kayak online shop gitu deh, yang untuk kontrol gudang. Kemudian saya cari, oh kok ada AppSheet gitu kan, ada beberapa lah gitu. Nah kemudian itu pada saya lagi tangani project di Kargil Pandaan, teman saya nge-challenge, bisa nggak sih sistem masuk real time pakai handphone gini segala? Bisa, saya bilangin, saya buatin. Wah mulai di-challenge sama dia. Nah cuma minusnya itu adalah terkadang mungkin kayak saya mungkin pernah project di Pertamina, itu nggak boleh bawa handphone, Pak. Nah, itu sedikit problem kita. Nah, itu. Jadi seakan-akan ya udah keluar dari kilang, checker ataupun kita itu nggak perlu balik lagi misalnya ke office untuk ngisi, enggak. Jadi bisa langsung real time. Setidaknya inputnya punya delay, tapi calculationnya langsung otomatis. Kayak tadi Bapak bilang progres 10%. 10% dikali nilai bobot, langsung dapat nilai bobot dari 10%. Nah, itu langsung otomatis. Jadi nggak salah. Nggak perlu kali-kalian. Ataupun ada beberapa project kayak kemarin itu yang di Cilegon, itu boleh pakai handphone, pakai yang X-Proof. Udah, sekalian di situ, Pak. Baik, baik. Pak Berli mungkin ada pertanyaan, Pak Berli atau Pak Anies Kurniawan? Monggo ya, kalau mau open mic. Ini ada output fsheet.com ini seperti apa? Outputnya tadi bisa PDF, bisa pakai table, HTML itu bisa. Bahkan kalau Bapak nggak berbayar sih, tapi Bapak buat notif bisa. Jadi pada saat Bapak udah diinput sama mereka, nanti muncul di email kita ataupun di handphone kayak notifikasi. Sling gitu. Jadi itu bisa. Jadi ada tim kita yang input sesuatu yang baru, terus muncul di handphone saya notifikasi baru. Jadi saya memantau tim saya itu kerja atau enggak dari situ. Kalau nggak ada notifikasi berarti dia nggak kerja, berarti dia hilang. Itu bisa dibuat gitu juga. Ya. Pak Berli, silakan Pak Berli. Yes, Pak Yanda, terima kasih. Yes, Pak Okta, menarik ini ya sepertinya ya. Karena tadi saya berpikiran itu hanya visualization ya. Ternyata ini application ya. Kita bisa Yes. update menggunakan this application standalone gitu ya. Semuanya di sini. Nah, pertanyaan saya gini, Pak. Ternyata ibaratnya kita cross function ya, cross function. Nah, function yang lain sendiri itu udah well established dia ngupdate-nya gitu. Katakanlah scheduler udah well established dia ngupdate-nya di Microsoft Project sendiri gitu ya.
updatean Microsoft Project itu sendiri bisa ini ya, bisa langsung kita import, refresh di sini tanpa tadi ya, apa namanya, checker ngupdate menggunakan aplikasi ini sendiri gitu. Oh, mungkin kalau untuk updatean Microsoft Project, jadi saya selalunya itu adalah kerjanya itu di absen ini Pak. Kemudian hasil dari absen ini kapan start, kapan finish, baru saya pindahin ke Microsoft Project untuk melihat gancatnya. Jadi absen ini tuh memang dari kemarin tuh saya mengusahakan gimana caranya bisa muncul gancat. Ternyata enggak, agak-agak sulit. Ya belum bisa. Jadi saya biasanya kayak tadi kan misal start aktual itu diisinya di absen. Kemudian data itu yang ditarik itu bisa kita ekspor. Jadi bisa kita ekspor nanti dalam bentuk CSV ataupun bisa kita import data dalam bentuk CSV juga. Nah, data yang kita tarik itulah baru kita update ke Microsoft Project untuk melihat gancatnya. Import ya, import. I see. Jadi kebalikannya ya Pak ya. Yes, correct. Oke. Boleh yang lain, silakan Bapak-bapak, monggo. Kalau mau Bisa belajar, kita pakai import tapi formatnya CSV. Jadi kita import data ataupun kita ekspor itu bisa. Tinggal buat menu ekspornya aja. Langsung jadi PDF juga bisa. Ya. Kalau mau tanya langsung nanti bisa ke Pak ya. Pak Adi, monggo Pak Adi Pak mungkin. Yanda, apa kabar Pak Yanda? Salam kenal Pak Almazandi Oktareza ya. Ya Pak Adi, salam kenal Pak Adi. Sorry saya tadi agak telat gabungnya, nggak tahu ngeblank hang apa HP-nya tadi. Gimana Eh, Pak? ini bisa aplikasinya bisa didapatkan secara free ya, itu yang pertama ya. Kemudian yang Yes. kedua, apakah ada case terkait masalah verifikasi data yang diinput sama checker yang pernah agak-agak spesifik ya, karena apa yang terlihat belum tentu bisa dijustify itu benar. Contohnya kalau banyak cut and reward terinput juga di situ gitu ya. Jadi seakan-akan Ya, produknya banyak di hari itu, pada itu sebenarnya cut and reward gitu, nggak termasuk hitungan produktivitas hari itu. Nah, gimana, pernah mengalami hal yang seperti itu apa enggak? Itu aja Pak Okta, Pak Yanda. ya pernah. Ya, jadi memang kalau bagi saya project piping itu termasuk project paling agak rumit karena kita berbicara tentang 6 die-in, bukan berarti elbow 6 in ketemu pipa 6 in, bukan. Kita nggak bisa ganti dengan T karena dia adalah elbow. Makanya di saat saya create sebuah controlling untuk piping, saya masukin juga material controllingnya Pak. Jadi seorang checker itu pada saat dia melihat, dia masukin isometriknya, dia masukin material yang dipakai, kemudian nomor joinnya. Jadi benar-benar gambar isometrik itu dia input. Nah, pada saat dia nginput kedua kalinya, itu nggak bisa. Jadi terkadang nih project piping itu ngerjain spool berulang-ulang. Ntar dikerjain lagi, sama fitur A dikerjain, terus sama fitur B dikerjain lagi. Karena gambarnya kadang-kadang kita nggak bisa kontrol. Nah, disitulah pada saat checker dia menginput sebuah isometrik untuk nomor gen yang sama, itu nggak bisa lagi karena nggak boleh diinput lebih daripada 2. Checker aja bisa stop. Itu pernah kejadian waktu di Project Unilever, checkernya stop. Pak, ini udah dikerjain oleh fitur sana, spoolnya ada di sana. Karena untuk menghindari penggunaan material yang terbatas, karena kita beli yang namanya elbow, T, reducer apa segala itu kan udah dihitung. Kalau enggak nanti jadi cardiwell. Nah, kalau terjadi cardiwell mungkin ada salah karena quality control, nanti kita record lagi. Ada saya tambahin kolom lagi cardiwell, tanggal berapa cardiwellnya gitu. Itu ada lagi. Kadang-kadang itu pakai foto, itu fiturnya. Kita bisa ngitung juga fitur mana yang hari ini banyak, mana yang kurang. Ya kesalahan-kesalahan yang kayak gitu sih kalau selama ini terjadi. Nah, yang kalau pakai manual itu kadang-kadang nulisnya ya Pak, nulisin isometriknya itu salah-salah kadang-kadang. Dia kurang strip, kurang A ini segala, apalagi isometrik itu kan biasanya namanya panjang tuh. Nah, kalau ini checker tuh nggak nginput isometrik. Jadi dia udah ada database-nya, dia tinggal pilih. Ataupun dia nggak boleh nginput, nanti ada scan barcode,
misalnya kita siapin di gambar isometric drawing itu bawa barcode. Jadi kalau dia mau masukin nomor isometriknya, dia tinggal scan aja. Itu nggak akan salah jadinya. Verifikasinya juga Ya, lebih cepat. Bang seru kalau bicara piping ya, Mas Okta ya. Kadang-kadang Bener teman-teman nggak? di lapangan juga suka nabung tuh, nggak mau ngelaporin apa yang dikerjain hari itu. Bener, bener. Makanya kalau PM saya, direktur saya paling seneng tuh kalau piping. Pas malam-malam dia cek, lihat handphone, tahuan target hari ini udah tercapai berapa. Jadi anytime, anywhere, manajemen ataupun siapapun, dia tinggal lihat bagaimana progres proyek saya. Terlambat atau tidak. Ya, Besok betul. harus saya push kayak apa. Menarik karena hari ini saya nge-review beberapa progres, ternyata progresnya turun dari minggu lalu. Setelah saya tanya, oh Pak kemarin kemasukan yang cut and rewell, waduh repot juga kita ya, udah Ya, ngelaporkan banyak bagus ke manajemen, ternyata cari oh where. nggak valid Iya, gitu. iya nggak valid. Nah, ada yang terjadi itu eh, kita sendiri pun meeting sama manajemen itu kadang-kadang misleadingnya itu Pak. Karena datanya terlambat menunggu. Terkesan jadinya kita itu nggak mengontrol bagaimana progres pekerjaan. Bapak mengontrol minggu lalu. Kalau pakai aplikasi Appseed ini, Bapak mengontrol pekerjaan sekarang. Seperti saya bilang, hari ini, bahkan pagi ini, di saat jam 12, Bapak bisa tahu. Dari jam 8 sampai jam 12, berapa sih hasilnya? Oh, ternyata nggak sesuai target. Langsung, setelah istirahat, kumpul dulu, gas lagi, kasih masukan lagi apa nih, jangan sampai setengah hari dari ini lewat, udah gitu Pak. Jadi action itu Ya, bukan lewat minggu, lewat hari, setengah hari pun Bapak langsung bisa actionnya. ya. Nah, menarik. Memang dubbing itu mungkin S1 sendiri itu ilmunya dari shop sampai field sampai problem di Yes, lapangan. benar Anyway, Pak. makasih sharingnya, Mas Yanda. Ya Pak. Balik ke Mas Yanda. Makasih. Oke, silakan yang lain kalau ada pertanyaan lagi, monggo. Mungkin jam 9 ya kita batasin kayaknya Pak Okta ya. Kalau ada yang Ya, boleh Pak. bisa japri nanti di grup kita ada nomor Pak Okta ya. Pak Ivan nih mungkin. Silakan Pak Ivan. Mau nanya Pak, kalau ada perubahan quantity gimana Pak kontrolnya? Kan kadang-kadang quantity berubah di lapangan. Jadi Quantity, 100%-nya mungkin kan kalau dulu kita contoh lah 500 die inch, tiba-tiba sekarang quantity jadi ya. 1050. 100%-nya kan berubah. Oh ya, jadi memang biasanya kalau project piping itu nilai die-in tuh biasanya nggak fix ya Pak. Ada remeasurement ya Pak. Selalu gitu. Jadi kadang-kadang dilihat di lapangan kita ada buat jalur jalur apa isometrik seperti ini ternyata berubah, butuh ada kebutuhan lagi. Itu bisa kita adjust saja Pak. Di adjust saja nanti awalnya buat misalnya plan satu line ini 200 die-in. Nanti detailing-detailingnya ternyata 210. Itu nggak ada masalah. Yang penting kalau piping itu sebenarnya concernnya itu adalah die-in sebenarnya dibandingkan persentasenya. Jadi Bapak adjust saja untuk nilai progresnya. Nah, tapi Dan artinya plan itu berubah gitu ya? Plan dia bisa progresifnya menyesuaikan. berubah. Ya, Bapak bisa merubah estimate. Makanya tadi Bapak bisa create misalnya estimasi. Jadi bukan quantity tapi estimasi misalnya gitu. Nanti baru progres sekarang. Jadi ada dua kolom. Estimasi die-in, satu lagi actual die-in. Gitu. Jadi nanti pada saat berjalan sekarang Bapak bisa berkatakan bahwa oh ini udah hampir 90% nih. Udah hampir mau selesai nih terhadap estimasi. Nah, terus pada saat pas dicek, oh ternyata lebih. Ya udah Bapak bisa edit yang diestimasi menjadi menyesuaikan dengan realnya berapa. Ya udah, angka nilai progresnya terserah Bapak. Bapak mau tetap dengan angka 90% misalnya. Dan die-in terakhir berarti tinggal Bapak bagi aja rata. Jadi Oke, tidak itu kan kalau itu kan progres. Kalau dia efek ke schedule-nya nggak keluar ya. Karena kan kalau quantity bertambah, otomatis critical path-nya juga berubah gitu. Kalau di sini analisa schedule nggak keluar. enggak. Jadi itu yang saya bilang, di sini itu adalah monitoring controlling, Pak. Bukan kita bicara schedule. Kalau schedule nanti Bapak akan update lagi sendiri ke Microsoft Project. Atau Bapak pakai Primavera. Karena sebenarnya kalau dari saya pribadi, metode seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa catatan
istilahnya itu notif bahwa metode kalau saya penambahan scope of work, penambahan day-in itu tidak menggeser durasi. Saya nggak boleh geser durasi. Kalau kita estimasi 200, anggap 20 day-in satu hari, berarti sekitar 10 hari, kemudian ternyata nambah, bukan 200, jadinya 220 atau 240. Kalau dari metodenya saya, durasinya saya nggak mau geser. Sebagai controlling, saya akan minta lembur, tambahin, supaya tetap 10 hari. Tapi kan Itu maksudnya metode, kalau Pak. Makanya kalau ada perubahan kan artinya kita bisa analisain sampai akhirnya jadi IoT atau jadi change order gitu kan maksudnya. Jadi bisa. Kalau yang seperti yang saya bilang, di AppSheet ini kan saya mencoba untuk mengkolek data ya Pak, controlling, monitoring, dan controlling. Nah, di saat Bapak mau melakukan action selanjutnya, Bapak kan butuh data. Nah, AppSheet inilah yang akan bisa memberikan informasi data sehingga Bapak tuh lebih cepat melakukan next action plan-nya gitu. Jadi yang Bapak mau create sistemnya kayak apa, nanti ada muncul IoT, oh ini ternyata melebihi dari scope, ada warning, ada foto, ada warning, ada warna, ada berubah bold, ini segala itu bisa di AppSheet bisa. Jadi kayak reminder gitu. Ada pekerjaan nih terlambat misalnya juga gitu kan, terlambat daripada waktunya, itu akan muncul, bisa jadi merah sendiri. Pekerjaan harus besok jadi oranye sebelum terlambat. Bapak bilang tadi, oh melebihi daripada quantity, nanti akan muncul warning. Dia cuma bisa membantu Bapak dari sisi sana aja. Next plan-nya ya Bapak melakukan IoT kah, atau Bapak mau stop, discuss dulu sama customer atau gimana, itu di luar dari ini ya, di luar dari AppSheet yang sebagai tools ya Pak. Itu Bapak bisa create apapun itu. ya oke. Saya Pak. Berarti dia cuman progress measurement ikut baseline lah. Kalau istilahnya ada perubahan scope, dia nggak inilah harus buat lagi yang baru gitu ya. Iya. Oke. Oke, kasih. Baik Terima kasih, Pak, Pak. terima kasih Pak Ivan. Oke, Terus ini ada yang pertanyaan nih Pak Yanda. boleh. Mesti ada koneksi internet ya saat update data dan ambil foto. Apakah fitur offline mode-nya apakah ada fitur offline mode ya saat tidak ada sinyal? Ada. Jadi di sini itu ini saya tunjukin, saya masih share kan ya. Nah, di sini ada nanti manage. Nih, offline synchronize. Nah, di sini tuh ada delay synchronize. Jadi pada saat terjadi tidak ada sinyal atau apa, dia akan delay. Terus Bapak balik, di sini akan ada tanda di sini, yang tanda panah putarnya akan ada angka jumlah berapa data yang mau disinkronis terdelay. Terus menuju ke tempat yang ada sinyalnya, nanti dia akan sinkronis sendiri. Ataupun Bapak klik ini, tombol kayak gini. Nah, dia akan sinkronis sendiri. Ini bisa start. Jadi pada saat awal dia akan sinkronis ataupun dibuat delay biar cepat. Itu ada. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lagi nih. Nah, mungkin dari Pak Kurniawan nih terakhir nih ya, Pak, mengingat durasi kita ya. Oh ya, 3 menit lagi. Ya. Boleh sharing terkait visual S-curve-nya di AppSheet? Saya tunjukin aja kali ya Pak, karena memang ada tahapannya. Bapak misalnya masukin data kayak apa, ini yang A, ada yang B. Nah, saya sedikit tunjuk S-curve-nya itu sendiri. Terserah Bapak pakai metodenya. Kalau saya itu ngambil dari Microsoft Project, nanti kan Bapak bisa pakai calculation tuh, per week-nya berapa durasinya. Kemudian saya biasanya masukin di table. Nah, ini table per harinya. Kalau per itemnya nanti saya masukin di sini Pak, calculation plan. Nah, ini ada ini kreativitasnya lah ya Pak. Hit number itu WBS 1 pada tanggal segini yang dirubah di tanggal, ini ada tanggalnya. Nah, ini yang mendasari munculnya S-curve. Dia akan terkolek. Terkoleknya itu dalam bentuk ini. Jadi terkumpul dalam waktu
3 Januari itu plan kumulatif aktual ataupun kalau nggak salah ada per ini ya, per item, detail per detail. Agak panjang ya Pak kalau buat eskuf sesinya, cuma saya tunjukin bahwa itu bisa dibuat eskuf. Bapak mau pakai dasarinya per item dikasih bobot bisa per minggu atau per hari ada percentage kenaikan, itu bisa dibuat gitu. Nah, kayak gini. Ini eskufnya procurement preparation kenaikannya berapa dalam per hari. Ini per hari saya buat. Engineering berapa, procurement, construction, testing. Nah, ini mendasari grafiknya sehingga nanti totalnya keseluruhan ada 100 pada tanggal 21 Mei. Ini bisa. Tapi kalau tahapan caranya mungkin bisa dikomunikasikan kemudian hari karena nggak mungkin cukup waktu, Pak. Nih, Masih Pak. boleh ikut satu pertanyaan. Apakah bisa digunakan secara bersamaan oleh checker bersama? Bisa, Pak. Bapak ngakalin aja nanti nilai inputnya itu checker 1 pakai email ini, ntar ada checker 2 nanti ini. Saya tuh checker waktu di piping itu ada 2, ada 3. Itu bisa diinput sekalian. Bisa japri saya nanti terkait detail atau deadline sesi. Ya, silakan Pak. Pak Indra ini silakan dari PM Prodigi juga mau nanya Pak Indra. Ya, silakan Pak. Ya, salam kenal. Mana nih? Mana ya? Salam kenal Pak. Sebentar. Kamera saya hidup, Pak. Mau nanya ini aja. Paling banyak gitu ya. Kebetulan saya pengguna Microsoft garis keras nih. Ini sharing aja di Microsoft tuh. Kalau di Microsoft ada namanya Power Apps. Itu kalau pengguna Excel garis keras gitu ya, terus mainnya di OneDrive atau SharePoint bisa pakai Power Apps juga. Ini tipikal seperti ini sih, itu di 365 Suite dapat. Nah, ini mau nanya AppSheet, saya kebetulan juga pernah pakai AppSheet, cuma belum pernah explore gitu ya. Saya biasa combine Ya. AppSheet sama Google Sheet tambah Upscript gitu kan, jadi bisa automatic Ya, update. Nah, benar. pengalaman nih Mas Oktareza, pernah sampai seberapa besar ya, berapa day-in misalnya gitu ya, yang mungkin applicable untuk ini? Apakah bisa sampai misalnya ratusan ribu day-in? Mungkin Mas Adi malu-malu nanyanya gitu ya, apakah bisa sampai 700 ribu day-in? Karena pengalaman sebelumnya applicable nggak ya? Misalnya kita mau apply, misalnya kita punya 700 ribu day-in sebelum itu ada total jutaan join gitu ya. Apakah masih applicable di sini? Atau ada roles tertentu lah gitu ya yang mungkin bisa efektif, karena saya juga mau coba juga nih seberapa efektif gitu ya, berapa roles yang bisa kira-kira di efektif lah. Mungkin di Google Sheet bisa, tapi di Upsheet-nya bisa jadi kan nariknya lama. Nah, itu mungkin pengalamannya seperti apa, boleh? Itu aja sih. Makasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya itu pernah sekitar 200 ribu Pak, 200 ribu day-in. Di AppSheet-nya sebenarnya nggak ada kendala Pak. Di AppSheet itu kendala kalau Bapak nge-create-nya tuh agak ribet untuk narik datanya. Oh, ini. Terus Bapak menggunakan rumus. Jadi di Google Spreadsheet-nya ini Bapak menggunakan rumus. Itu jangan dihindarin. Jadi harus rumusan itu adanya harus di AppSheet. Jangan ada di Google Spreadsheet. Nah, Google Spreadsheet ini sendiri itu setahu saya itu terbatas sebesar 5 juta sel. 5 juta sel ini. Jadi Bapak bisa ngakalin dengan mendelete kolomnya yang sisa ini. Kemudian ini kan dihitung Pak. Yang sheet 1, sheet 2, sheet 3 ini kan terhitung jadi 5 juta. Saya ngakalinnya kayak tadi, table 1 dengan table 2 itu jangan menggunakan file Google Spreadsheet yang sama. Kayak ini kan tadi kita tes ya Pak. Kita tes yang ini. Nah, ini kan menggunakan Google tes aplikasi nama Google Spreadsheet-nya, tapi di file yang sama. Ini ngikut dia. 5 jutanya ngikut. Jadi pisahin detail aktivitas punya Google Spreadsheet sendiri supaya 5 jutanya itu khusus di sini. Nah, ini Bapak bisa delete. Kalau nggak perlu pakai, ini Bapak delete aja selnya. Biasa kendalanya di sini, dan ini nggak boleh ada rumus. Hindari rumus, Pak. Rumusannya di Google Spreadsheet aja. Di AppSheet aja. Di sini kan bisa masuk rumus nanti. Rumus-rumus misalnya tarik view apa. Nah, ini bisa masukin formula di sini.
kayak now ataupun berapa tambah berapa otomatis. Nah, di sini aja triknya ya lah, trikinya ya istilahnya. Selama ini saya buat kayak gitu. Nah, terus kalau diakses oleh banyak orang, ya karena ini hitungannya prototipe ya Pak. Jadi kadang-kadang ada keterbatasan sinkronnya sama kecepatannya. Ya Bapak pisahin. Kalau orang itu nggak perlu buka yang ini, Bapak buat 2 aplikasi. Dia ngerjain berbeda. Kayak tadi, sipil sama electrical, dia nggak saling berhubungan. Buatin aplikasi untuk electrical, satu aplikasi untuk sipil. Tapi di data Google Spreadsheet yang sama, aplikasinya saja yang berbeda. Gitu Pak. Banyak sih Pak trik-trikinya, mungkin Bapak bisa Siap. ya di YouTube juga banyak ada yang ngajarin apa yang segala, tinggal di-explore ya Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Oke. Baik, Bapak-Bapak, Bapak Ibu sekalian, kita mengingat durasi ya, mau nggak mau kayaknya harus kita akhiri. Balik lagi, ke depannya kalau memang butuh informasi lebih detail, bisa hubungin saya, nanti saya kasih nomornya Pak Okta atau lewat di fanpage-nya PMProdigi ada di LinkedIn. Di WhatsApp juga Alhamdulillah kita lumayan aktif ya, bersama Pak Rahmat, Pak Reza, Pak Okto Reza, lalu Pak Rashid. Nah, semuanya di sana bisa sharing. Mungkin demikian aja untuk sesi malam hari ini. Untuk rekamannya nanti kita share lewat YouTube ya. Rekamannya kita share lewat YouTube. Mungkin terakhir dari Pak Okta, silakan. Saya beri kesempatan untuk Ya, menutup malam hari ini. saya mengucapkan terima kasih karena diapresiasi di istilahnya ada attention lah dari rekan-rekan, karena berharap sesuatu ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Seperti saya bilang tadi, kembali lagi ke kreativitas. Semoga sedikit sharing dari saya ini bisa memancing atau membantulah dari rekan-rekan untuk mengeksplor lagi, karena saya yakin apakah apps ini bisa menjadi sangat membantu ataupun nanti bisa ada tools lain yang bisa kita gunakan juga. Yang jelas kita berharap secara project controlling ya, secara project controlling khususnya di Indonesia itu bisa lebih maju lah ya Pak, karena mungkin yang kayak kemarin mungkin kita bisa buat AI pun juga bisa gitu, kita tambahin kalau case kayak gini nanti bisa kayak gini, itu bisa dari rekan-rekan sekalian yang udah expert lah gitu, jadi bisa saling analisa, jadi bisa membuat sebuah template yang bagus lah dipakai semua. Itu aja sih dari saya Pak Yanda. Baik, terima kasih Pak Okta dan semuanya. Nah, demikian sesi kita pada malam hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak Pak. Yanda. Terima kasih, Pak. Pak Okta, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Izin live ya, Bapak Ibu. Mungkin Pak Okta kita ngobrol dulu lah, Pak Okta. Boleh. Ini ada Pak Berli. Berli udah keluar kayaknya ya, Pak Indra ini. Tapi kita Ada keluar. Ini kalau gini, baru nyala. Keren, mantap. Pak Indra ada di mana Pak Indra? Saya lagi di Batam. Oh di Batam. Kalau saya asli Pekanbaru Pak. Wah, siap. Saya lagi di Project Batam. Sukses Pak. Salam kenal, mantap. mungkin kalau kedepannya ada teman-teman mau belajar, kita buat lah ya kelasnya ya. Pak Boleh. masih bisa. Mantap. Ya, Pak Indra ya. Bisa. Mantap. Sebenarnya kadang kendala seperti yang pernah di-share sama Pak Yanda itu, digital itu terkendala itu ngedesainnya lama. Sedang project itu sebentar. Kita kadang-kadang kan report weekly, monthly, minimal monthly lah. Harus segera kita reportkan gitu. Nah, kadang-kadang nggak ngejar. Iya. Kalau di AppSheet saya merasa kalau udah simple, ya buatin kayak model template itu ya kurang dari waktu 1 minggu itu langsung bisa dipakai.
langsung bisa membantu gitu. Betul. Itu sih sebenarnya apa namanya ya balik ke peruntukannya. Makanya tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang ini gimana schedule. Padahal ini kan bukan masalah ke schedule, kan collecting data ya, gathering data, Yes. analyzing ya, yaitu ya ilmu project control kita masing-masing. Apakah telah atau enggak ya nggak bisa dari situ gitu. Benar, Tapi Pak. ya mungkin orang ekspektasinya terlalu jauh gitu kan terhadap AppSheet. Ini keren sih. Saya pernah pakai dan dia ada API-nya juga. Jadi saya sering Iya, benar. narik data, Ada jadi API. Excel langsung dari situ juga bisa. Iya, Keren. benar, Pak. Mungkin kalau orang berharapnya ini tuh seakan-akan dia sebuah aplikasi yang kayak bisa ngebantu langsung, ngebuat buat schedule langsung gitu. Ya memang perlu waktu sih saya bilang. Makanya saya bilang ini adalah tools gitu yang ngebantu pencatatan lah. Jadi kalau di saya Betul. tuh nggak ada manual lagi, Pak. Jadi semua udah Betul, langsung betul. Mantap. digital Ya aja. apapun sebenarnya